Nah, yang kemarin sempat terakhir saya tanyakan, yang seperti itu ya nggak bisa kalau nggak ada yang namanya organisasi gitu. Nah, saya kembali mengatakan sebenarnya tarekat itu bukan organisasi. Tarekat itu ada mursyid, ada murid, ya kan? Ada khalifah, ada badal. Itu tarekat. Ini bukan organisasi. Gitu. Oh, kalau begitu gini saya. Bukan sebagai bentuk organisasi ketarekatan Naqsbandi Haqqani Daerah, bukan. Untuk bicara Naqsbandi Haqqani Daerahnya ini kita bentuk sebagai sebuah kesekretariatan bersama. Jadi sebuah forum silaturahmi, oke. Tapi tetap ada kepengurusan. Jadi rotok-rotok saya pelencengkan dikit-dikit. Sebenarnya ya organisasi juga nih, gitu loh. Sebenarnya tetap organisasi, Mas. Kalau nggak organisasi menurut saya nggak bisa gitu. Oh ya, tidak apa-apa, tapi nanti kesekretariatan itu bisa berpindah-pindah setelah durasi waktu tertentu, misalnya seperti itu. Oh ya, terserah lah, pokoknya beliau mengharapkan jangan bentuk sebuah organisasi yang katakanlah ada yang berotoritas di situ, lalu otoritas itu akan bisa melakukan sesuai otoritasnya apa saja, itu yang beliau hindarkan, dia tidak inginkan. Nah, contohnya misalnya ya kejadian-kejadian di beberapa tempat lah terkait dengan sebuah organisasi. Beliau nggak menginginkan begitu. Iya. Itu yang akan kita bahas ke depan. Jadi itulah Mas, dengan kejadian itu saya di Batam lama diskusi sama dia kan. Unek-uneknya, curhatnya, saya dibabat terus ya. Permasalahan Sumatera itu. Jadi kamu urus ini, kamu tolong ini. Tadi saya bilang Mas, memang betul semua mengurus emosi ini harus butuh keikhlasan dan orang yang mengurus harus siap menerima. Mohon maaf saya ya. Jadi mungkin saya ingatkan karena waktu kita terbatas, terutama Pak Adi dan lainnya. Dan tadi udah diingatkan oleh Mas Faiz untuk kita fokus itu ada agenda. Dan saya ingatkan lagi bahwa kalau nggak salah kan Mas Joko udah kirim 3 tuh versi acara ya. Ada C1, C2, C3, kita ngacu ke situ aja. Juga yang ada di PDF-nya Mas Faiz waktu itu. Kita langsung mulai aja. Kalau saya kira udah kalau yang dibuat Mas Joko itu ereng-erengan aja. Kita boleh adu itu sebagai bentuk pembagian waktu. Tetapi bahasan apa yang akan kita bahas itu yang perlu kita bicarakan. Kerangkanya itu sebetulnya unek-uneknya itu yang kita harus penuhi. Maksudnya gini, yang dia Mas Joko juga sebenarnya ada kerangka yang mendasar juga, karena di situ ada disebutkan misalnya, ini singkat saya aja nih, bagaimana menyokong kegiatan SEMUS, kegiatan ekonominya, juga ada organisasi, ingat saya gitu kan. Itu ringkasan dari sini Pak. Iya, jadi sebenarnya nyambung dengan PDF-nya Mas Pai, jadi silakan aja dimulai aja gitu. Jadi apa yang kita bicara pertama, supaya lebih terarah gitu. Atau saya bacakan aja ya. Boleh. Di intronya saya kira udah bagus lah, udah masuk gitu. Terutama saya baru istilahnya sebagai pengamat politik beliau sudah menyatakan oke gitu ya. Nah sekarang dibuka dulu deh Mas. Dibuka dulu ya. Ya, monggo buka dulu. Ketua nih, kita sekarang intro. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikat waktu, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Al-Fatihah pada Rasulullah SAW, pada guru-guru kita. Al-Fatihah. Selanjutnya, semoga pertemuan yang mungkin tidak terlalu lama karena cuma kurang dari 1 hari bisa mencakup semua apa yang menjadi unek-unek maupun menjadi planning kita bersama. Untuk mengarahkan atau membuat pertemuan ini menjadi terarah, silakan Mas Faiz untuk membacakan agenda pertemuan yang sudah ditulis. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu sempat saya buat PowerPoint, tapi yang saya PDF-kan itu tentang forum Naqsbandi Haqqani Daerah, tapi
ada beberapa yang diperbaiki oleh saya. Yang jadi menjadi kesalahan saya terbesar adalah catatan itu beliau lewat telepon dan saya catat, masalah catatannya hilang. Jadi saya mohon maaf, tolong jangan dilaporkan ke saya. Saya udah tahu. Saya nggak tahu dah. Udah tahu deh. Melapor udah tahu. Pasti lupa gitu ya. Jadi jangan yang ngilangin beliau. orisinalnya ini, cuma nanti insya Allah beberapa hal yang terkait apa yang diberikan saya, insya Allah saya ingat gitu. Jadi pokok bahasan ini sebenarnya yang pertama adalah tentang sistematika global kegiatan Naqsbandi Haqqani di daerah. Yang tadi yang kita ini tujuannya adalah menghidupkan masing-masing itu Mas, menghidupkan masing-masing tempat. Lalu agenda penjadwalan perjalanan Syekh-Mus. Nah, agenda penjadwalan perjalanan Syekh-Mus ini bagaimana, apakah sama seperti dulu yang menurut saya sudah tidak mungkin, atau bagaimana nanti ada yang bahas sendiri. Jadi nanti saya berharap masing-masingnya ini ada yang bahas gitu. Jadi supaya paralel gitu kan. Lalu tentang pendanaan kegiatan dakwah Naqsbandi Haqqani daerah. Haqqani daerah itu maksudnya sebenarnya ya Haqqani ini saya katakan daerah karena ada yayasan di pusat kan gitu. Kira-kira begitu Mas Darwin. Itulah aku begini-gini aku jadi grogi ya. Sebenarnya agak kurang pas juga daerah karena seperti saya mau selalu ngendika kalau Hasbi termasuk daerah apa Jakarta? Daerah khusus ibu kota. Ibu kota Jakarta Timur. Sama timurnya. Oke lah, nanti silakan diperbaiki. Nanti bahkan kalau minta langsung diperbaiki saya perbaiki Pak. Jadi misalnya itu lanjutannya adalah pemantapan organisasi Naqsbandi Haqqani daerah. Pemantapan organisasi itu yang Syekh-Mus menyatakan ada beberapa hal yang beliau ingin merubah gitu. Nanti akan selanjutnya ini hanya pokok bahasanya. Berikutnya adalah pemberdayaan perekonomian jamaah. Ini yang berkali-kali Syekh-Mus mengatakan karena nggak akan pernah bisa jalan tanpa ada bentuk perekonomian yang tepat. Lalu rencana mewujudkan kampung tentrem. Gitu. Rencana mewujudkan kampung tentrem yang dalam perspektif saya saat ini sebenarnya kampung tentrem itu adalah sebuah tempat di mana ada Syekh-Mus di situ. Kayak semacam pondok kecil atau gimana atau bagaimana lah nanti silakan dikaji ulang gitu. Nah, kita yang pertama adalah sistematika kegiatan Naqsbandi Haqqani daerah. Kegiatan rutin tiap zawiyah ada beberapa macam kegiatan. Yang ini juga diperbaiki oleh Syekh-Mus. Cuman ini awalnya begini, kegiatan rutin tiap zawiyah itu ada kegiatan mingguan, yaitu khatam Qojagan, lalu membahas sobat maulana dan diskusi amalan itu mingguan yang setiap kali. Jadi kalau di dalam satu daerah itu ada beberapa zawiyah, katakanlah ada 2 atau 3 zawiyah, nah di setiap zawiyah itu minimal kegiatannya atau tempat untuk zikir itu minimal kegiatannya adalah khatam Qojagan yang mingguan itu, minimal kegiatannya. Lalu ada kegiatan pendalaman secara umum, latihan iktikaf 3 bulanan selama 1, 2 atau 3 hari, latihan aktivitas amalan harian, lalu penjabaran hakikat amalan oleh Syekh Mustafa atau dari badalnya. Nah ini beliau nggak mau menyebut sebagai badal, tetapi atau dari orang yang ditunjuk oleh beliau, jadi sama aja ya. Atau orang punya kapasitas gitu untuk ini termasuk penjelasan tentang kitab-kitab misalnya. Lalu ziarah maulid manakib. Ziarah maulid manakib merupakan suatu formulasi formulasi bukan semata-mata kegiatan tapi formulasi pelajaran dari beliau yang ini sifatnya lebih beliau bilang gini, ini ono aku berharap di tempat itu ada kegiatan ziarah, maulid dan manakib. Jadi seperti pengkondisian psikologi gitulah. Mungkin ya pelajarannya mungkin atau gimana gitu ya. Atau mungkin gini Mas. Nah, dari yang disebutkan tadi mungkin ini mumpung ketemu nih. Kan ada fokus dan prioritas. Prioritaskan aja. Karena kalau misalnya kegiatan yang mingguan itu kayaknya mungkin sudah berjalan gitu Mas. Di situ kan ada bahasan yang paling penting sebenarnya yang masalah misalnya salah satunya zawiyah kampung tentrem. Yang kedua
sistematika perjalanan dari Zemos. Iya. Misalnya begitu Mas. Oke. Gimana kalau misalnya kita? Yang penting gini, beliau ingin sistematik kegiatan Nasbandi Hakani di masing-masing daerah itu hidup. Lah sistematikanya gimana? Lah itu, yang penting itu. Ya. Mungkin gini Mas. Oke. Kemarin dia ada pernah ngomong kan, kalau yang khatam ke dalam amalan harian itu basically setiap zawiyah hidup. Yang ekstrakurikuler, aku akan melayani setiap zawiyah, akan berkunjung ke zawiyah kalau ada pilihan itikaf. Dia bilang mereka itikaf, ziarah, baca manakib. Iya. Itu Nah ini yang kegiatan pendalaman umum. Yang pertama tadi nggak usah dibahas karena sudah rutin itu ya. Enggak, ini nanti silakan. Asumsinya udah jelas sendiri gitu. Maksud saya ini sistematika kegiatan Nasbandi Hakani nanti akan diserahkan oleh Mas Darul misalnya atau oleh Mas Nur Safaat untuk membahas. Nah, silakan dibahas gitu loh. Maksud saya gitu. Dibagi nanti sehingga ketika kesana nanti gitu loh. Kalau saya boleh komentar dikit, saya tertarik dengan apa yang dibahas Handi tadi dan pada waktu ada saya Mustafa tadi yaitu tentang hakikat zawiyah. Jadi saya teringat saya Mustafa itu berkali-kali bilang bahwa zawiyah itu adalah sebetulnya kalau dari zaman Nabi dulu kan kaum sufah itu. Jadi zawiyah itu sebenarnya tempat selonjor. Di tempat kita tuh nyantai gitu nunggu waktu dari sholat lohor ke asar. Kemudian sambil baring-baring cerita-cerita dan lebih saling mengenal sebetulnya intinya begitu. Jadi maksud saya apapun bentuk kegiatan yang akan diformulasikan, jadi semangatnya adalah semangat untuk kebersamaan untuk lebih saling mengenal. Itu sebenarnya yang perlu diwujudkan. Dan itu yang terasa. Ya itu sistematikanya itu nanti entah bagaimana. Yang jelas saya harus mengatakan orang istilahnya gak ada pendalaman khusus, pendalaman umum yang revisi dari ini lah. Yang ada itu adalah saya seperti yang Mas Elvian katakan, Bang Elvian katakan masih persis bahwa saya akan datang ketika di situ ada kegiatan dibutuhkan sebuah kegiatan untuk tadi itu iktikaf gitu ya, iktikaf lalu ada ziarah maulid manakib secara garis besarnya itu. Setelah itu yaitu pasti ada proses penjabaran itu. Nah, kegiatan setiap kali kegiatannya itu di masing-masingnya. Lalu beliau mengatakan tentang kegiatan pendalaman khusus. Yang khusus itu beliau malah ada 3 hal khusus kegiatan itu khusus yang terkait dengan misalnya amalia khusus bicara tentang apa ya? Kitab tapi rahasia-rahasianya dan lain sebagainya. Beliau juga akan adakan hal begitu. Jadi di masing-masing daerah yang menginginkan ada kegiatan itu dan dihadiri mengundang siapa yang ada di situ, mungkin itu nanti ada otoritas dari semacam otoritas gitu dari mungkin misalnya Haji Taklis tahu nih di tempat kita butuh ini untuk lebih mendalami tentang ini koordinasi dengan daerah di situ zawiyah yang ada di situ untuk ketika saya harus datang besok selain itikaf ini bahas tentang ini misalnya seperti itu. Nah, beliau dari Zawiyah Hasbi sebagai ini laporan itu dari mulai itu Wahyudi udah mulai dengan bahas kitab apa sih? Kitab tauhid. Kemarin Gus Darul juga udah dengar itu. Kitab tauhid dulu. Bukan tauhid. Kita tauhid apa tentang tauhid gitu. Dan kemudian ada sobet juga gitu. Ya mungkin semacam itu, tapi memang ada kritik juga dari saya itu waktunya terlalu panjang. Karena dimulainya agak malam dan waktunya agak lama gitu. Sehingga orang yang harus ngejar kereta kayak saya atau flight terakhir kayak Gus Darul gitu kan, dia agak kebit gitu. Tapi oke, itu segala informasi aja. Terkait juga terakhir beliau juga dipersilakan sih kalau mau mengadakan semacam training pemberdayaan yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang seperti rencana Gus Darul itu gitu. Sangat dimungkinkan gitu. Jadi ini mungkin kisi-kisi yang nanti akan dibahas oleh tim yang membahas terkait dengan sistematika kegiatan Nasbandi Hakani daerah gitu ya. Kalau gimana? Boleh saya ini boleh berikan masukan mungkin kayaknya kalau dipisah-pisah dalam tim kayaknya ini kayaknya waktunya dan orangnya itu kan cuma sedikit nih. Jadi langsung aja
Terus kemudian kita langsung fokus saja ke poin-poin yang kira-kira itu adanya saudara-saudara kita yang sahabat-sahabat sekalian ini yang sekarang hadir itu dimanfaatkan untuk memfokuskan membahas dari pokok bahasan yang menjadi prioritas. Oke. Mas, boleh Mas? Ya. Boleh nggak sebagai yang artinya pancingan? Tapi nanti ditambah ya. Saya nyatet aja ya. Ya. Berarti ini mana sih yang lebih terasa sekarang buat kita ya? Mungkin di hati, di perasaan kita, di pikiran kita sekarang ini memang kita akui kayaknya dari tanda-tanda yang Yai katakan gitu kan. Apa yang kira-kira Mas nih yang tadi ada kegiatan segala macam, kita mungkin bisa cepet lah kita listing kegiatan-kegiatan yang akan kita inginkan. Tapi kok saya rasa ada hal yang mendasar yang dari entah itu sisi keberadaan Pak Yai, fungsi Pak Yai dalam kejemaah Setiap kegiatan itu. Nah itu tuh bagaimana sih dia datang ke sana dalam ini hubungan berikutnya Mas. Maksud saya kalau sekedar kita kegiatan-kegiatan itu kayaknya saya kalau nangkap bukan itu fokus utamanya gitu sama ya itu. Nggak apa-apa, nanti itu kita akan bahas lebih dalam ketika membahas detailnya. Kita kisi-kisi dulu yang akan kita bahas apa sih gitu ya. Nah. Oke, lanjut. Berikutnya hubungan dengan kegiatan itu adalah agenda perjalanan Syekh Mus kan gitu. Mau nggak mau tetap berjalan nggak masih? Atau kita paksa diam? Gimana? Mas baru ketawa-ketawa. Enggak, soalnya tadi gini loh. Pak Yai itu bilang saya dia capek, dia memang bilang alasan kaki ya. Betul. Tapi aku ini nggak bergairah datang itu ke daerah karena nggak ada. Karena selama ini betul. Nggak ada dari teman-teman sekalipun yang katanya saya ingin menunjuk diri sendiri gitu ya. Saya itu mungkin entah itu aktivis lah gitu ya di kegiatan kita ini. Tapi ternyata kegergetan di saya sendiri itu tidak mencerminkan peningkatan yang tadi Pak Yai bilang itu tentang proses kerendahan hati, ini segala macam kerendahan hati, proses internalisasi diri. Iya. Nah yang saya bingung adalah gimana saat apakah ada di antara kita itu yang membawa keprihatinan itu ke lingkungan misalnya Hasbi, Pak Sultan. Keprihatinan bahwa ya kita ini bikin satu komunitas yang di dalamnya itu memang tercermin terasa memang sikap-sikap yang Pak Yai katakan dalam satu bungkus itu ada dalam kerendahan hatinya, dalam ketulusan. Ya. Dan itu adanya di ini Mas, itu adanya di sistematika kegiatan Asbandi Hakani Dara itu nanti akan dibuat formulasi sistematika itu yang seperti yang Pak Yai bilang, yang Mas Bang Elvian katakan tadi itu. Nah itu diharapkan mampu membuat aktivitas tadi. Selama ini kan nggak ada begitu. Selama ini kan datang mau ngapain nih? Nggak tahu. Udah datang lagi ya. Udah datang lagi nih. Nah, itu mana ini? Maksudnya Pak Yai pas datang lagi. Saya kira ada dua hal yang perlu disoroti. Satu adalah bahwa kalau efektivitas kedatangan Pak Yai ke suatu daerah itu kalau nggak salah oleh Mas Faiz sudah disinggung di sini, yaitu nanti mungkin polanya akan berubah. Ini seingat saya ini. Berubah. Seingat saya diubah polanya. Jadi nanti Pak Yai Syekh Mus hanya mengunjungi daerah yang daerah itu siap dan meminta untuk kunjungan beliau. Itu yang saya tangkap dari sini loh. Saya ingat saya. Kalau asal ada, kalau nggak ada ya mungkin entah dari mana itu ilhamnya. Gitu. Jadi itu satu. Yang intinya gini benar. Apa yang dikatakan Mas benar. Yang kedua belum. Kita kayak DPR dong. Ini sih ngomong. Yang kedua yang masalah tentang kegairahan kegiatan itu tadi untuk perbaiki diri. Itu waktu itu seingat saya kurang lebih setahun yang lalu lah lebih itu pernah dimulai di ASBI itu untuk menggairahkan kegiatan di ASBI. Nah itu macam-macam lah idenya pada waktu itu. Udah disebut di sini, bahkan yang lebih dari itu pun udah disebut, yaitu manakib, ziarah, terus baca kitab kuning, terus kemudian belajar pengajian. Sebagian diantaranya udah dilaksanakan. Seperti misalnya pengajian tuh hari Minggu kita ngedatangin guru Ustaz Ismail, dan saya pernah ikut beberapa kali. Bagus itu pengajiannya. Tapi sekarang
yang nggak kembali nggak jalan lagi. Jadi akhirnya Muslim Ismail kembali ngajar di Kebayoran Lama di tempatnya Wahyudi aja gitu. Jadi kayak gitu udah benar-benar dicoba juga. Mungkin kalau bisa dikatakan memang Hasbi itu termasuk yang pernah bereksperimen dengan beberapa hal. Yang kemudian hasilnya gimana? Nah, ya sekarang ini berarti belum pas, makanya nanti kita harus sistematika lagi gitu loh Bang. Betul, itu sistematika betul. Tapi itu juga memang ada pengaruh dari ada beberapa orang yang masuk dan keluar gitu. Itu juga salah satu faktornya. Jadi ini saya sih tambahin yang 2 poin yang disampaikan Mas Andi tadi gitu, Bang Andi tadi. Itu. Jadi mungkin saya lebih setuju sebetulnya saya tangkap tadi apa isyarat atau semangat dari Gus Darul dan Bang Andi tadi bahwa kita fokus nih ke hal-hal yang genting dan penting gitu. Urgent and important. Ini saya buka aja nih. Mungkin salah satunya adalah Kampung Tenteram. Kedua, bagaimana kegiatan ekonomi mumpung Pak Adim ada di sini. Saya juga tangkap tadi Pak Ya juga sempat ngomong ke Pak Adim kan bahwa nanti kan dari kenal nama David datang jam berapa gitu. Itu hubungannya dengan ekonomi itu yang urgent dan important menurut saya. Ya. Masalah Kampung Tenteram organisasi, saya dengar katanya masalah di sini juga disinggung kita mau buat yayasan nasabah di daerah atau whatever the name, ya. Nah, kalau itu penting itu dibahas. Karena itu masih urutan belum sampai sini. Ya, coba ya. Maksudnya untuk kayak gitu. Waktunya mepet soalnya. 15 menit selesaikan ya. Ya, selesaikan dulu ya. Gini, usul nih, yang dibahas pertama sebelum masuk ke Kampung Tentrem dan pemberdayaan ekonomi. Yang pertama ini ya. Kayaknya sih sistematika Pak Yai. Pak Yai dulu aja. Dulu aja. Gitu. Perjalanan. Nah, Pak Yai. Lanjutannya ini, Mas. Oke. Ting. Nah, lanjutannya bener kan? Oke. Jadi yang pertama kita bahas agenda sistematika penjadwalan perjalanan Sekmus. Ya, itu yang bener kan? Ya. Gimana modelnya? Kayak ada yang tidak setuju? Saya mungkin. Apa kita ada otoritas untuk menjadwal perjalanan Sekmus? Ada. Ya, gini. Selama ini memang ada selama ini, tapi kayaknya ke depan tidak harus dijadwalkan, dimatchingkan. Jadi di daerah mesti harus sudah punya mekanisme dan agenda. Baru beliau ini yang kan mau dibahas. Jadi kan artinya kan di daerahnya itu harus ada mekanisme dan ada aktivitas kegiatan. Begini Pak Gianto, nah sehubungan dengan itu gitu ya, tangkap suasana itu, saya tuh terus terang dalam hati kayaknya justru hal itu yang terberat. betul. Untuk mengkondisikan di masing-masing daerah dengan berbagai macam kondisinya. Di Jatim mah enak, ada Ustadz Abbas, ada Pagian, ya kan? Mas Faiz, ada Mas Faiz, 3, 4 malah kan? Mas Faiz 2 soalnya. Nah di Jakarta ada Mas Wahyudi aja misalnya. Saya potong ya, katanya kalau ujiannya semakin berat, levelnya semakin tinggi. Nggak gini, maksud saya gini, apakah sekarang ini kita stylus, maksudnya kita oke deh itu proses, karena proses tadi pendewasaan kita dalam berkehidupan gitu ya, menjadi orang yang lebih baik, itu proses. Tapi payah gregetan mungkin adalah kok nih anak-anak tuh nggak ada keguyuban istilahnya, lakukan kek, ngapain kek gitu misalnya, yang kira-kira itu bisa menjadi satu simbol atau satu kegiatan yang kita dukung. Ayo rame-rame nih, kita fokus nih kesini nih dulu nih, paling nggak satu sebagai model apa. Nah, yang beliau mengatakan itu gini Mas Andi, terkait dengan kegiatan masing-masing daerah itu, kalau sudah ada sistematikanya, bahasa saya sistematika, bahasa beliau adalah kegiatan yang membutuhkan beliau ada di situ, ya. Itu misalnya terkait yang tadi itu iktikaf, itu managem, itu masuk dari situ ada pelajaran. Ini baru bicara terkait, karena nanti ada hubungan. Ketika itu sudah jalan di masing-masing tempat, ada orangnya, ada kegiatannya, ada apa yang akan dijalankannya, kapannya, baru masuk ke sistematika perjalanan beliau. Terus nek ngono, nek wis ada begitu, baru saya mau akan datang ke sana, gitu loh. Beliau mengatakan begitu. Itulah kenapa ini belum yang bicara yang satu tadi itu. Itulah kenapa ini yang normal, Mas. Normal. Itulah kenapa di sini ada tulisan, saya tulis begini. Kalau sudah ada jelas sistematika aktivitas apa yang membuat sebagai sistematika pelajarannya untuk beliau datang, nah baru di situ baru kita bisa pikirkan bila mana beliau datang, gitu loh. Misalnya
order by request setiap daerah dikunjungi kapan. Tidak semua itikaf harus ada beliau. Kan ada haji takhlis. Sebentar. Maksudnya begitu loh. Makanya gini Mas, apakah di setiap daerah itu ya misalnya dalam arti performanya itu tadi aja saya nanyakan haji takhlis dengan ini ngajar ngaji apa segala macam gitu kan. Tapi kan yang perlu ini keakuratannya kata Pak tadi. Keakuratannya apakah itu memang benar-benar fokusnya kayak gitu. Maksudnya ini saya tadi apakah itu saya gali nih, apakah sebenarnya Pak itu cuma ngebayangin kan haji takhlis dengan teman-teman Pekalongan apa yang kurang? Sudah punya grup Maulidan jangan misalnya. Haji takhlis sebagai pribadi mengajarkan satu kebaikan buat lingkungan, kemudian deliverable ke masyarakat tuh juga ada, ya. Terus kemudian apakah itu menjadi satu model yang kita copy aja paste misalnya, copy paste, oh yang itu Enggak, tuh modelnya. Enggak, kalau itu kan sudah by masing-masing kapasitas masing-masing. Iya, nah justru itu Mas, jadi belum tentu dengan sistematika yang kita agendakan itu menjadi satu patokan, bukan satu patokan, mungkin itu patokan, tapi tingkat efektivitasnya itu bisa Berbeda-beda. Nggak ada masalah Mas. Jadi intinya gini loh, saya akan datang di mana di situ ada kegiatan yang saya katakan tadi gitu loh. Itu disitulah tempat di mana saya memberi pelajaran pada kalian gitu loh, Mas. Artinya apa? Bahwa di setiap daerah harus ada mekanisme untuk melakukan aktivitas di mana ada syekh datang, satu, ya kan? Entah kapan itu kan masing-masing ya. Yang kedua terkait dengan aktivitas ketika syekh nggak ada, gitu loh. Ya. Nah, dua hal ini harus dibuatkan sebuah sistematikanya gitu loh maksud saya, bukan sistematika apa ya? Dibuatkan sebuah jumlah macam gitu. Saya mau bicara praktisnya gimana? Praktisnya aja nih. Selama ini saya mus datang ke daerah itu kan berdasarkan jadwal, berdasarkan request. Dan ngapain nggak jelas. Jadi ada daerah yang mereka tahu bahwa saya mus mau datang, mereka baru nyiapin kelabakan, nyiapin apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang harus refer ke apa yang disampaikan Syekh Mus sebelum pertemuan ini. Kalau ada yang request ke Syekh Mus, kapan jadwal kesini kesana? Beliau mengatakan bahwa itu arep ketemuan yang gerompol. Jadi outputnya dari pertemuan ini yang akan dijadikan referensi sistematika dari perjalanan Syekh Mus. Persis. Nah, sekarang kalau misalnya ini yes or no nih, apakah sistematikanya perjalanan Syekh Mus akan menggunakan sistematika yang lama atau diperbarui? Pasti diperbarui. Atau tidak lama by request tapi diperbarui, ditambahi boleh kan gimana? Jadi itu mungkin yang praktis dari saya gitu. Jadi nggak seperti yang lama intinya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain kan ini rasanya ya menurut saya. Jadi yang dituntut pertama itu adalah bahwa daerah harus punya kegiatan. Ya. Dan kegiatan itu core-nya itu seperti yang diutarakan Mas Faiz, yaitu salah satu diantaranya ada ziarah, mengaji, kemudian itikaf, itu core besarnya. Daerah satuannya nanti apakah provinsi atau kota itu kita belum tahu, itu bisa dipertajam nanti. Tapi yang jelas bahwa daerah harus bersungguh-sungguh melaksanakan amalan naksabandi. Yang mingguannya, nanti yang hariannya itu sudah harus mulai ditekuni dan bersungguh-sungguh. Nanti dari situ kita entah satuannya kota atau provinsi gimana supaya bersungguh-sungguh, itu masing-masing daerah akan mengagendakan oke, kalau begitu setiap sekian bulan sekali untuk daerah Jawa Timur kita adakan ini. Bukan setiap bulan sekali Pak Ki, mungkin bahkan bulan ini, bulan ini sama ini minta tolong deh, kita akan siapkan misalnya gitu. By request itu. Artinya bisa periodik, bisa juga kita tidak. Betul. Kemudian dari itu kalau masing-masing daerah sudah punya agenda dan tidak harus sama.
dari satu daerah ke daerah lain tidak harus sama. Dari situ nanti kayaknya saya harus membaca peta. Oh kalau begitu kebutuhan sana itu begini. Nah dari situ berkembang permintaan atau apa namanya itu kayaknya yang dimaksud saya itu sebenarnya begini Pak Gianto. Jadi kayak Mas Handi, kayak Mas Faiz itu sudah lama sudah melalui proses yang disebutkan sama Pak Gianto tadi itu. Jadi kalau saya melihat sih sekarang tinggal dari situ mau diapain nih? Mau diperiodikan seperti yang sebelumnya atau by request? Menurut saya yang terakhir informasinya adalah tidak periodik, tetapi harus ada gitu loh Mas. Yang saya tangkap itu harus ada, itu artinya kalau nggak ada kan berarti nggak ada aktivitas gitu. Sebenarnya ya itu Mas, jadi inginnya YAI itu di daerah-daerah itu ada yang istilahnya punya semangat yang sama untuk menumbuhkan nih. Cuma saya nggak nemu apa, atau bukan nggak nemu sih. Apakah kita bisa kita state gitu ya, bahwa ya ternyata semangat yang tadi badal bukan ditunjuk, tapi kalau orang itu memang aduh kesian ya kalau misalnya malam Jumat ini nggak ada ini, ayo motornya nih, ayo kita taman. Dari sana sendiri orang ini nih memang mendedikasikan dirinya itu bersedia untuk melakukan hal itu. Ya memang harus ada. Contoh misal kan di sana udah Ustadz Abbas, ini bukannya gimana Pak, tapi Handi, Ustadz Abbas itu berat loh. Ustadz Abbas udah dikelimpungin sama apa namanya ceramah, sekolahnya dia segala macam. Jadi istilahnya setiap daerah itu perlu nih orang yang memang motor yang memang bisa paling tidak fasilitator itu. Paling tidak ini apa dari sisi misalnya dia keamalian naksabandinya ya, kita mungkin dengan, kalau saya sih mungkin secara cepat ayo deh kita aktifin aja lah itikaf 2 bulan sekali misalnya gitu, 2 hari 3 hari kita undang Pak Yai ke tempat itu, 2 bulan 3 bulan dalam 1 tahun cuma 4 kali kan, satu tempat tapi tempat tuh bisa 1 tempat, atau kita bikin itikaf kali semester triwulan pertama di mana, triwulan kedua di mana, dan si Pak Yai dalam arti setahun itu aja udah punya 4 kali kegiatan misalnya secara cepat nih. Tapi yang penting setiap daerah harus ada orang yang mau sebagai fasilitator. Oleh karena itu ide saya Mas, setiap daerah harus ada kepengurusan lah gampangnya gitu loh. Yang mau jadi pengurus, yang ngurusin, kalau bukan disebut sebagai pengurus. Nah jadi kalau gitu kayaknya udah ketemu bentuknya nih. Kalau dari tadi saya tangkap, saya tangkap adalah kita kok kayaknya berkutat dengan sistematika. Yang pemahaman saya adalah apa sih sebetulnya yang akan dilakukan. Kayaknya kalau pertanyaan apa yang akan dilakukan itu sebenarnya udah jelas. Kita kalau itikaf, maulid dan sebagainya udah jelas. Dan udah di beberapa tempat udah dicoba. Siapa yang ngurusin? Nah itu kunci sebenarnya di sini. Nah, jadi kalau inisiator dan yang akan menjadi motornya itu siapa gitu loh. Dan bagaimana melakukannya? Yang saya melihat itulah masalah kita gitu loh. Jadi dalam arti ada misalnya nih mungkin Mas Darul dalam hal ini ngebuka rumahnya ini ya ke teman-teman apa segala macam itu yang buat tempat ngumpul zawiyah istilahnya kayak gini. Tapi orang datang misalnya disuguhi menunya suasananya seperti itu lagi. Adalah mungkin kita bersiar, yang tadi cuma kita teman-teman dekat, ternyata itu enak tuh ngaji zikiran di sana. Tapi lama-lama yang saya tangkap juga ini mungkin efeknya kalau kita tidak segera merubah atau apa yang kita buat sebagai cerminan di tempat kita kumpul ini di masing-masing daerah, mungkin itu juga orang akan segera cepat bosennya dan orang tidak tertarik lagi untuk menjadi aktif di pasar. Nah sekarang konkretnya gimana idenya untuk memecahkan masalah itu konkretnya? Sebentar Pak, ini sebetulnya apa yang dibicarakan ini kita belum melaksanakan, kita udah melaksanakan. Ini sebuah sharing aja ya, kayak kami di Batam, mungkin Sumatera ya, itu di Batam sendiri kami jalan itu semua. Kami punya tim maulid, kami melakukan kata mudahan tiap malam Jumat, kami melakukan manakib tiap malam Senin, baca kitab Tamil Qur'an sama Ustaz Khairul. Malah Ustaz Mugis saya drop ke Kabupaten Baru untuk menghidupkan dengan baru.
ya kan? Saya sekarang tidak ada ustadz, tapi saya punya kader si Rozi, itu jadi imam saya sekarang, ya kan? Si Bahrum, saya punya tim itu, ya kan? Nah, Pekanbaru punya perusahaan Pak Eko, kami susahnya sebabkan ada yang berpikir, oke itu ada pakai, kita kirim Ustaz Lugis, ambil sudah, ini Ustaz Lugis. Kemarin Ustaz Khairul, udah Ustaz Khairul saya kirim ke Padang lagi. Sekarang kita tidak ada Ustaz, tapi kami tetap jalan. Nah, itulah. Jadi mau kita itu ada tidak ada semos, itu jalan. Itu yang mau semos. Kami punya tim mulut, kami punya Zawiyah Kota 2, kami punya Zawiyah Kampung, kami punya Kampung Tentram, kami punya tempat itikaf di laut. Sebetulnya kita ada. Jadi artinya gini, harus ada orang seperti Pertanyaan. Bang Elvian di beberapa tempat gitu loh. Apakah Pak Yai itu memang menurut Bang Elvian nih, itulah yang Pak Yai inginkan? Itu yang diinginkan. Yang seret nih, yang happy dia 3 kali dia hadir nih, Mas Toya hadir. Nah, itu yang mau saya bilang kan. Betul. Jadi saya bukan kita membanggakan ini sekedar Enggak, memang kami lakukan itu. Karena makanya aku bilang mengurusnya mau kita harus ikhlas, harus siap berkorban. Ya. Kita semua punya kesibukan. Jadi gampangannya gini Mas Andi, setiap daerah yang dikatakan daerah harus ada orang yang mau seperti Bang Elvian dan jajarannya. Tetapi mungkin nggak harus persis sama dengan Bang Elvian dan jajarannya, tergantung masing-masing daerah kan Mas. Mungkin di daerah Jogja orang-orangnya kegiatannya nggak persis sama dengan di tempat Bang Elvian, tetapi ada aktivitas, ada kreativitas, ada kepengurusan lah gampangannya yang mau untuk menghidupkan aktivitas itu. Ya walaupun aktivitasnya nanti ya mungkin gini, di Jogja kalau tiap minggu gitu-gitu aja gitu, kalau itu memang wajibnya ya sudahlah, khatam kojakan wajib. Ini setelah khatam kojakan nyate tah lapo tah gitu loh, gampang aneh gitu loh. Betul Mas. Jadi ada variasi gitu kan. Jadi ada variasi. Jadi ustaz siapakah gitu loh maksudnya gitu. Mbak, kembali ke permasalahan nih. Kalau yang dikemukakan Bang Elvian kan sesuatu yang menurut saya cukup ideal untuk sebuah zawiyah. Karena tidak semua titik itu ideal seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi dengan informasinya Bang Elvian itu, dengan kata lain mungkin Batam bisa kita jadikan salah satu contoh yang ideal yang diinginkan oleh saya. Ya, maksudnya zawiyah mandiri gitu. Ya, mandiri dari spiritual, mandiri dari segi agama Islam itu maksudnya. Ya. Tapi emang Pak Ye ini memang Bang Elvian nangkep bahwa situasi Batam ini paling nggak dengan yang kondisi seperti itu aja, yaitu skalanya lah, skala 1 sampai 10 itu legowo dibandingin sama di Jakarta misalnya. Sama itu yang saking senang kan 3 minggu dia ke Pekanbaru dia nggak mau ya kan. Enggak ada saya bilang gini, kalau seandainya kalau ada terus terang buat saya, kalau misalnya apa yang telah ada contohnya nih, tapi Pak Ye itu berkeluh kesah dengan kondisi seperti ini aja masih ada hal yang mengganggu, saya justru jadi gini loh, yang namanya ganjilan bisa jadi beliau selalu mengganjil terus, soalnya apa, menginginkan kita lebih baik. Tapi kita kan punya kapasitas, katakanlah gini, kalau di Jawa Timur kapasitasnya ya sebatas yang disampaikan oleh Pak Gi, aktivitas yang bisa kita lakukan ya sebatas ini. Lah, ayo, yang penting ada Pak Gi, ada saya, ada Pak Masud, ada Mbak Ir, misalnya gitu, ada Pak Madyo. Ayo kita kumpul, kita pikir, ya apa ini? Yang lebih baik lagi apa sih? Oh kayaknya begini, apalagi nih gitu. Yang penting ada orangnya ini loh, ada keinginan, ada perusahaan gitu. Orang pun tidak bosan gitu kan. Masalahnya itu, nah ketika oke, Pak kayaknya kalau setiap bulan kita bikin itu nggak bisa deh Pak. 2 bulan, wah masih sulit. 3 bulan gimana? Oke, kapan kira-kira? Next bulan ini yang sudah ditentukan oleh saya, keinginan beliau itu apa dalam proses transformasi ilmu beliau itu gitu loh. Nah selama 3 bulan ada Ustadz Abbas, Ustadz Abbas nggak bisa, ada Ustadz Gianto. Ustadz Gianto nggak ada, nanti kita bisa Ustadz Soleh, iya kan? Apapun sebulan sekali gitu kan. Mingguannya jelas aja kegiatan mingguannya, supaya mingguan tetap jalan. Jadi maksud saya itu kreativitas masing-masing tempat gitu Mas. Jadi harus ada kepengurusan gitu Mas. Iya, itu iya, maksud saya iya Mas. Artinya itu menurut saya bukan masalahnya menurut saya. Artinya daerah yang diinginkan oleh Semus untuk mengadakan acara-acara yang misalnya kayak maulid, manakir, ziarah dan segala macam seperti yang mandiri seperti Batam, itu memang ya begitu. Oke ya, selesai. Nah sekarang berikutnya ini berarti. Berikutnya sebenarnya malah kembali ke pertanyaan saya tadi yang masalah
masalah sistematika tadi, karena ini saya realitas saja nih yang seperti yang diceritakan sama jamaah-jamaah di berbagai macam titik nih Mas. Yang pertama ada titik-titik yang menginginkan Sehmus untuk ada di situ dengan waktu yang lebih lama. Yang kedua, ada titik-titik yang tidak siap pada saat jadwal itu datang ke daerah itu. Nah, ini berikutnya mungkin katakanlah kita nggak ada jadwal dulu Mas. Jangan, kita kan beda kan, ini nanti akan bikin formulasi baru. Mungkin formulasi yang baru adalah bukan terkait dengan perputaran jadwal beliau, enggak lagi sekarang. Katakanlah gitu ya. Katakanlah kita nggak berpikir bahwa kita paksa beliau untuk datang ke sana enggak. Tapi ketika ada yang menginginkan jadwal beliau lebih lama karena jelas aktivitas kegiatan yang dibutuhkan di sana, maka ya kita harus prepare waktu beliau untuk tempat di situ gitu. Nah, berikutnya di mana? Berikutnya di mana itu kan sudah ada aktivitas kegiatan, katakanlah ternyata berikutnya beliau ada di Jawa Timur. Tetapi kok itu selesai dan Jawa Timur belum, maka beliau harus pulang ke rumah. Ya. Stay bisa di ke rumahnya beliau di mana ya? Kalau ternyata rumahnya beliau ada di Jogja, ya dia harus ke Jogja. Kalau rumahnya beliau ada di mana? Ada perubahan yang mendasar nih. Mendasar Mas. Ada perubahan mendasar dari yang sebelumnya. Betul. Yang sebelumnya kan mungkin jamaah-jamaah di sini mungkin ada yang belum terinform karena sebelumnya yang membuat jadwal adalah Mas Faiz. Iya. Sebelumnya itu, jadi Mas Faiz itu membuat jadwal Sehmus terpola. Jadi selama ini alokasi poin-poin Jakarta, alokasi Jawa Tengah, alokasi Jawa Timur, alokasi Kalimantan, alokasi Batam, alokasi Sumatera itu sudah jelas. Time frame-nya sudah ada. Betul. Nah, sekarang berarti tidak seperti itu, gitu ya Mas ya? Gampangnya begitu. Jadi gampangnya kalau dengan dua kata, kalau pola lama atau existing yang sekarang ini mesti dipakai adalah pola rutinitas. Jadi udah diramalkan Sehmus kemana, berapa lama di daerah mana. Itu yang lama. Yang kedua sekarang ini ya, yang lama, yang existing sekarang kan masih berlaku itu. Kemudian yang kedua yang diusulkan kalau ada perubahan dasar itu adalah by request. Jadi itu setiap daerah yang menginginkan suatu jangka waktu tertentu Sehmus ada di sana harus punya kesiapan. Dalam hal kesiapan acaranya, kesiapan planning, kesiapan planning acara termasuk acara itu. Kemudian kesiapan dengan hubungan dengan katakanlah pemerintah kalau ada yang perlu misalnya bupati atau gubernur gitu, dan segala kesiapan lainnya gitu. Dan plus berapa hari permintaannya requestnya. Nah itu gitu. Harus disampaikan ke sekretariat, gampangannya gitu. Yang sekretariat ini yang akan mengatur jadwal beliau as request. Kalau nggak ada di sela itu, beliau harus istirahat. Kalaupun kok terlalu padat, si sekretariat harus bilang lu nggak boleh begini, beliau udah capek ini, habis di sini aja berapa lama beliau, sekarang waktunya istirahat, nggak ada waktu di sini. Itu hak dari sekretariatan untuk mengatur begitu. Kalau nggak gitu jalan terus sama aja bohong gitu loh. Ya, karena menyangkut kondisi kesehatan beliau harus istirahat ini. Dia harus aku udah saatnya parkir. Beliau waktunya pulang nih ke anak istri. Emang milik lu doang gitu. Sebenarnya ungkapan yang beliau sampaikan itu tidak semata-mata, mungkin saya agak kemuruh ya, tidak semata-mata bermakna yang seperti kita tafsirkan. Jadi energi beliau itu untuk mendampingi kita berlebih. Cuma yang belum tampak sampai saat ini adalah kesungguhan kita di daerah. Iya. Jadi yang ditembakkan kesungguhan kita di semua tempat dari daerah baik secara pribadi maupun tim ya, Zawiyah itu belum nampak kesungguhan itu. Sehingga ungkapan beliau itu adalah dalam rangka bahwa kita tentang gereja gitu ya, gereja untuk bersungguh-sungguh baik secara pribadi maupun di Zawiyah. Walaupun secara fakta begini Pak Ki, Pak Diki tadi kan sempat bicara sama saya di luar. Beliau kan yang kita ketahui beliau yang ngerumat Sehmus gitu ya, dari sisi beberapa kali kalau di Jakarta kan beliau, dan beliau tadi betul-betul menyatakan ke saya begini, Mas Faiz, kalau boleh saya sampaikan, Sehmus itu kelihatannya di luarnya kelihatan masih semangat kesana kemari. Secara fisik menurut beliau itu jauh tahun kemarin dibanding sekarang. Demi Allah tadi dia bilang gitu. Artinya gitu. Bahkan saya tadi bilang gitu. Saya nggak pikir kan kalau beliau mau ziarah sekarang kan, mau saya ajak ke sini tujuannya supaya dia cerita.
sama kita gitu Pak Ki. Sebenarnya kondisinya gimana, dan sebelum acara ini beberapa hari yang lalu beliau telepon saya Mus. Ya mungkin sama dengan cerita curhatnya beliau gitu, bahwa aku ki wis waktune untuk tidak, artinya gini, mumpung aku masih ada waktu isi keparingan iso mentransfer apa yang harusnya saya berikan pada kalian, mbok dimanfaatkan dengan tepat, walaupun nggak seperti tahun kemarin gitu. Artinya dia cerita bahwa tahun kemarin itu beliau masih begitu sehat, masih begitu ini. Tahun ini beliau merasakan drop itu terasa banget gitu loh, dari sisi fisiknya. Dan dipertegas Pak Diki tadi yang sama sekali nggak ada hubungan dengan saya, beliau cerita ke saya sendiri gitu. Nah itu masukan aja untuk kita gitu. Memang ada satu bentuk interaksi antara guru dan murid di dalam tarekat kita itu adalah bahwa guru atau saya punya adab sendiri, kita juga punya adab sendiri yang sampai saat ini belum nyambung antara keduanya. Beliau sangat menggebu-gebu mengasih kita, sementara kita itu tidak tahu diri gitu loh. Sehingga berapapun yang beliau tuangkan itu, kita itu bukan tambah ngerti tapi tambah gosong. Jadi itu yang dikeluhkan, sehingga yang matching gitu ya. Dari kita bersungguh-sungguh itu, kemudian beliau itu dengan sedikit ada pancingan itu kita menjadi tercerahkan. Saat ini kan aliran berkah itu menjadi mampet, sehingga beliau mungkin agak jengkel atau lelah gitu yang melihat kok mampet tadi kok kayaknya seperti itu. Sehingga yang perlu kita duga adalah dari daerah itu secara pribadi maupun zawiyah, mari kita bersungguh-sungguh. Saya juga matur Pak Mas'ud, ini kayaknya zikir kita itu kok belum bisa nadongi berkah dari Syekh Mus, artinya kesungguhan kita masih kurang. Tapi saya nggak bisa mengeluh banyak karena semangat kita untuk bisa berkorban, untuk bisa melayani sesama itu memang masih kamu duluan. Jadi masih belum ada itu. Atau mungkin juga karena begini, masing-masing daerah itu nggak tahu sistematika apa yang harus dilakukan kan gitu. Ini bukan semata-mata tentang satu pola yang kita bisa tuliskan 1, 2, 3, 4 itu. Tapi ini lebih cenderung pada proses. Ada kesemangat kegirohan gitu ya. Kegirohan dari paling nggak masing-masing kita lah yang di ruangan ini misalnya. Itu untuk kira-kira kalau di satu zawiyah misalnya Hasbi, cuman saya Hasbi kan bukan rumah dari masing-masing kita Pak ya. Jadi istilahnya kita buka rumah kita untuk memang kegiatan zawiyah tanda kutip nih, adalah yuk di rumah itu tuh memang ada kegiatan buat pelayanan ke siapapun yang mau datang ke sana. Untuk paling tidak merasakan menunya mungkin bisa beda-beda di setiap ini. Tapi bahwa ya kita kenalkan satu yang jelas, saya terus terang yang saya rasakan manfaatnya itu adalah iya ya, saya yang dikenalin sama Maulid, sama bahwa Rasulullah itu begitu, itu di lingkungan ini Pak gitu. Itu satu hal yang mahal buat saya, dan itu yang maksudnya itu tradisikan entah sampai kapanpun ke anak cucu itu ada komunitas yang begitu gitu. Nah ini nih yang ada kan kita ada satu nih, kita panggil Ustadz Ismail misalnya itu. Begitu, oh yang tadi datangnya 10, minggu depan 5, minggu depan 3, 2, 1, adep-adepan kita. Tapi kembali ke keder deh. Yang perlu diluruskan memang soal kondisi kesehatan Pak Yai. Saya sendiri menyaksikan, saya berapa kali nemenin Syekh Mus ke Pak Diki waktu beliau subjarum dan sebagainya, juga saya berapa kali ngobrol pribadi gitu. Memang saya ketahui kondisi beliau drop gitu. Ada masalah di kakinya. Jadi konkretnya ini kalau nggak salah ini kaki itu ada urat-urat yang semakin putus gitu. Itu memang kondisinya agak ini. Jadi artinya beralasan yang dikemukakan Mas Faiz tadi bahwa kondisi Pak Yai itu drop. Intinya gini, Nah, jadi idenya gimana nih? Dari situ tadi. Boleh saya Mas Faiz? Ya mungkin kebetulan barangkali saya paling tua di sini ya. Walaupun paling
paling males ya. Sebenarnya paling ditunggu Pak Tim. Ya. Paling ditunggu sebenarnya. Tadi kayaknya tadi saya ngasih kode ke Mas Faiz Pak. Gitu.